Gimana hari ini? Mantap. Menyenangkan. Udah nyala. Udah nyala kan? Mic udah nyala kan? Udah on. Oke. Kita agak malam ini sudah. Iya, nggak apa-apa. Ya teman-teman nunggu juga kan? Iya. Setelah 2 hari kan. Oke. Tanpa Iya. kabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Ya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat masyarakat. Ya, salam rahayu dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Itu dia. Yang terpenting itu. Yoi. Karena Indonesia itu luar biasa loh. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyak dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke kok. Yoi. Bahkan menurut survei dari lembaga dunia, orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang bisa menguasai 3 bahasa loh, rata-rata gitu. Hebat ya. Yoi, bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya, mungkin sebagian bahasa asing. Gitu. Keren kan? Wah, Indonesia. Minimal. Ya, minimal 3 bahasa loh Indonesia, luar biasa. Masuk itu menurut tubuh. survei. Oke, teman-teman semua, ya semoga sehat selalu, Amin. tidak kekurangan suatu apapun, Amin kok. rezekinya lancar, tidak kekurangan suatu apapun, ya. Benar. Semoga teman-teman semua sekeluarga sejahtera. Amin. Amin. Oke, nah kali ini Dapur Mancing lagi nggak sel-sel ya malam ini karena memang kita nunggu barang masuk ya, barang lagi pada dikirim-kirimin sama supplier, jadi hanya sebagian saja yang sudah kita packing, kita kirimkan ya. Untuk hari ini memang belum pada datang nih barang-barang ini. Ya mudah-mudahan besok atau lusa sudah datang ya, kita bisa spill lagi tuh. Betul. Nah kali ini kita dapat apa namanya ya? Kalau gue bilang sih titipan. Titipan. Kita akan coba review semaksimal mungkin, sedetail mungkin, seadil-adilnya tanpa menjatuhkan. Iya. Oke. Nggak ada rekayasa kok. Kalau memang bagus-bagus. Ini real memang hadir kira-kira bulan depan. Real ini. Oh, munculnya bulan depan. Makanya di sini coba di review dulu. Kong. Iya, karena dusnya aja masih dus kayak gini. Katanya pas dibuka ada lontong, bolu, lemper sama aqua gelas. Itu nggak pernah ketinggalan kok. Kenapa aqua gelas harus begitu ya? Ya? Kayak dus snack ya. Iya. Oke, tapi bukan dus snack kok. Bukan. Ini kebetulan memang gue dititipin sama suppliernya langsung untuk review produk ini. Ya. Wah ini titipan itu ada dari Ronson Fishing. Ya, ini Ronson, gue kasih tahu aja. Ronson Fishing adalah salah satu toko pancing terbesar juga. Iya. Palu Gada. Iya. Di apa aja ada di Ronson itu. Dan lengkap. Dari Ronson lah itu gue belajar sekitar, sebenarnya sih gue langganan dari Ronson itu dari tahun 2000-an gue. Dari tahun 2000-an. Dari sebelum mau jualan mancing ya? Karena memang sama bokap dulu kan, dari tahun 2000-an gue udah belanja ke Ronson, terus gue belajar segala macem, jualan alat pancing itu dari Ronson ya. Dan terima kasih buat Pak Luki, Pak Steven, Ci Iren ya, yang sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita ya. Karena Dapur Mancing sekali lagi lahir dari Ronson Fishing, terus terang aja. Makanya di sini gue terima dan gue tidak diberikan apapun di sini karena hanya ingin membantu saja. Ya, hanya ingin membantu saja karena sekali lagi mungkin tanpa kehadiran Ronson Dapur Mancing pun tidak ada ya. Benar. Iya nggak? Thank you. Oke. Ya. Buat teman-teman semua, ini gue coba perkenalkan sebuah produk yang mungkin akan segera hadir. Bahkan harganya pun ini gue belum tahu. Belum ya. Berapa gitu. Belum tahu. Kemungkinan besar range harganya itu antara 3 sampai 400. Oke. Kemungkinan besar, tapi kita kan nggak tahu berapa ininya ya. Ya syukur-syukur di bawah itu, Kong. Amin. Iya. Karena speknya kita juga belum tahu. Ya, speknya kita belum tahu. Tapi yang jelas ini dia menggunakan, ini adalah Masato Valda. Seri terbaru. Berarti dulu, Gen 2-nya ya. Ini udah Gen 3 Gen 3 ya? Gen 3 Gen 3. Okay. Pertama Valda ngeluarin Valda yang pertama itu yang sempat kita bongkar juga, terus Valda yang Gen 2 ya. Dan ada ini perubahan dikit. Gen 3 yaitu Valda Masato Valda Carbon. Oh. Nah, ini dia. Ada ya tulisannya. Coba kita lihat dulu teman-teman, Masato Valda Carbon. Warnanya ini navy. Ya. Navy bukannya admin kita, bukan navy. Warna navy kalau orang-orang bilang warnanya warna navy. Biru dongker kalau bahasa ininya ya. Untuk clicker nyaring ya. Asik ya. Kita akan lihat lagi yang lain seperti apa. Tuh. Ini tersedia ukuran dari 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000. Oh, langsung ya. Nah, kebetulan di sini gua dapet untuk sampel ini ukuran 3000-nya.
Masato Valda Carbon. Nah, lihat nih teman-teman. Ini penyempurnaan dari Masato yang sebelum-sebelumnya ya Kong ya. Yoi, penyempurnaan. Tapi sekali lagi setelah gue review ini selebihnya nanti tinggal teman-teman aja yang memberikan penilaian gitu loh. Ya, seperti apa tinggal teman-teman yang memberikan penilaian bagaimana pantasnya reel ini. Iya, dengan harga segitu misal. Baik. Yang pertama dan sekaligus di sini gue akan mencoba memberitahukan kita sama-sama belajar, bukan bermaksud mengajari, mohon izin ya. Bahkan selama pelatihan-pelatihan di kegiatan pun ketika gue jadi narasumber, gue selalu mengatakan kita sama-sama belajar, bukan saya mengajari, tapi kebetulan mungkin memang saya sedikit lebih tahu. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya reel harga 200.000 ketika kecebur di laut atau kecebur di empang atau kecebur di sungai, ya, terus bearingnya ngorok, krosok, terus bingung cara ganti bearing, akhirnya dibawa tukang servis, bearingnya kena 40.000 satu, dua udah 80.000 sama ongkos servis, akhirnya kena pego Kong. Nah, itu dia. Padahal beli realnya cuma 200.000 gitu. Sebenarnya teman-teman bisa menggantinya sendiri ya. Nah, nanti cara menggantinya ukuran-ukuran bearingnya itu bisa menggunakan penggaris. Ya. Yang paling gampang itu pakai penggaris. Oke, kita buka yang pertama. Kalau misalnya reel ente bunyi krosok, itu biasanya kalau misalnya gini, ketika diputar nggak bunyi krosok. Yang pertama nih ya, ketika diputar gini nggak bunyi krosok. Begitu ada benang, bunyi krosok. Nah, artinya dia ada karat di line roller. Itu. Apalagi kalau line rollernya menggunakan bearing, itu sangat hati-hati sekali. Perawatan itu sangat penting. Betul. Kita harus sering regrease atau memberikan gemuk lah ya, atau oil. pelumas, oil minimal. Kalau kita di rumah itu nggak ada oil, nggak ada grease, nggak ada apa-apa, ya pakai minyak kelapa juga nggak apa-apa. Minyak goreng. Minyak goreng bisa. Minyak goreng juga nggak apa-apa. Minyak singer juga bisa. Minyak singer ya, itu minyak singer harus beli lagi. Tapi kalau yang ada kan, yang udah jelas-jelas ya. Udah jelas-jelas ada. Ya, tapi jangan yang habis goreng ikan asin. Nggak apa-apa Kong, justru jadi esen Kong. Itu jadi esen. Iya. Oke, kita buka pertama. Kalau misalnya di sini krosok, ya. Tadi yang gue bilang, kalau nggak pakai benang, belum dipasang benang, nggak bunyi krosok. Tapi giliran dikasih benang bunyi krosok, berarti di sini. Ya. Nah, artinya ente harus ganti bearing di sini. Betul. Ya, harus ganti bearing di sini. Itu biasa karatan. Karena yang paling dekat atau yang paling akan sering kena yang namanya korosi erosi, ya. Korosi erosi itu di sini ya, karena tetesan air. Karena dia lintasan benang. Nah, lintasan benang gitu. Apalagi kalau pakai PE benangnya tuh. PE kan menyerap air tuh ya. Itu masuk di sini. Betul. Itu bisa langsung teman-teman bisa ganti di sini bearingnya. Terus ngukur bearingnya gimana? Pakai penggarisan. Kalau misalnya lu nggak punya sigmat untuk ngukur, lu nggak punya mikrometer skrup gitu kan, pakai penggarisan boleh. Simple. Semua mungkin punya. Caranya nanti akan gua kasih tahu bagaimana caranya. Oke. Baik, kita lanjut lagi kembali ke reel ini. Ya. Kita buka dulu di sini. Ya, yang pertama sekali di bagian ini makanya klikernya nyaring, model klikernya seperti ini di dalam. Nah, oke ya. Tuh. Jadi kerak-kerik bunyinya ya. Setan aja bangun. Yoi, gemeteran. Terus ini gue juga sudah sediakan magnet dan lain-lain alat ukur di sini untuk mengetahui lebih jelas bagaimana dia punya logamnya. Ya, sekali lagi penggunaan magnet itu sebagai cara sederhana untuk mengetahui jenis logam apa yang digunakan dan berapa banyak kadar besi yang digunakan. Karena besi adalah salah satu logam yang paling cepat teredoks, ya, atau teroksidasi. Gitu loh. Paling cepat karat. Udah. Nanti akan gue ada 2 reel nih, ya akan jadi perbandingan buat teman-teman semua. Kita akan coba jelaskan dan sekali lagi kita sama-sama belajar. Mungkin juga ada di antara kata-kata gue yang salah dan kurang paham, mohon diluruskan. Ya, dikoreksi kok. Oke, kita buka dulu di bagian key washer dan drag washernya ini. Ya. Oke. Ini key washernya, kalau gue lihat dia menggunakan stainless 304. Ya. Tapi tanpa chrome. Nah, ini menggunakan karbon drag washer.
Ini karbon drag washernya, ini key washernya. Oke, ini key washer ini kalau dilihat dari penampakan gitu ya, tapi kan tetap harus ada pembuktian. Ini menggunakan mungkin stainless 304, ya, yang lebih tahan terhadap karat. Bagaimana cara menggunakannya? Ini adalah magnet super strong neodymium, magnet yang paling kuat. Nah, ini kita deketin dia tidak nempel. Artinya apa? Kadar besinya sedikit, ya, kadar besinya sedikit. Sehingga dia tidak nempel, ya, dan bisa dikatakan dia lebih tahan terhadap karat. Oke. Nah, udah tahu kan? Ya, seperti biasa. Nah, ini karbon drag washer. Nah, dewasa ini banyak reel-reel yang menggunakan karbon drag washer. Wah, drag washer karbon, tapi jangan salah. Ada juga yang gue lihat karbon drag washernya itu bukan karbon, tapi hanya di cat hitam, bukan dicat hitam, dihitemin lah kau. Ya, diwarnain. Nah, bagaimana cara agar kita mengetahui ini karbon? Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan multitester. Baik itu digital, baik itu menggunakan multitester yang biasa, yang analog. Ini kenapa? Umum nggak nih? Umum dong. Umum ya. Karena multitester ini adalah salah satu alat yang digunakan pertama untuk mengetes tegangan listrik, hambatan listrik. Nah, di sini kita tes pakai hambatan listrik. Ya, contoh gini. Untuk mengetes sebuah penghantar listrik, itu harus menggunakan tesnya hambatan listrik. Berapa dia punya hambatannya. Dan seperti contoh gini, yang paling gampang ya, kita on dulu. Tubuh manusia itu adalah penghantar listrik. Oke, ini paling gampang, bisa diperhatikan di sini. Ya, tubuh manusia adalah penghantar listrik. Nah, karbon adalah salah satu penghantar listrik. Nah, ini coba lihat. Gue sama Bang Ibo pegang. Gue gak usah takut kesetrum. Gue pegang. Tidak terjadi penghantar listrik. Dia masih 0, auto. Ya enggak? Auto kan? Tapi ketika badan Bang Ibo gue pegang, dia akan jalan. Coba sini. Ini badan Bang Ibo gue lepas nih. Oke? Auto, coba nih, gue lepas. Coba tuh. Ya, gue lepas ya. Ya. Oke, dilepas, coba maju, nih gue pegang tangannya. Tuh, itu akan jalan. Karena apa? Tubuh manusia adalah salah satu penghantar listrik. Gue lepas Bang Ibo, langsung kosong lagi, auto. Paham dong? Paham. Artinya apa? Kita penghantar listrik. Ya, makanya manusia kadang suka kesetrum. Benar. Ya, karena listrik itu mengalir ke ground. Oke. Karbon yang bagus adalah salah satu penghantar listrik yang baik. Bahkan tembaga itu adalah salah satu penghantar listrik terbaik dengan 0,0175 ohm. Ya, itu penghantarannya itu hambatannya hanya segitu. Jadi konduktor terbaik itu adalah konduktor yang bisa yang nilai hambatan listriknya kecil, paling kecil. Dan sekarang ini nilai konduktor dengan nilai hambatan listrik paling kecil adalah perak. 0,015 kalau nggak salah. Makanya tadi correct me if I'm wrong. Makanya kan karbon itu nggak boleh kalau ada petir atau apa, itu kan penghantar listrik. Yang paling gampang gini, Kong. Yang paling gampang gini. Lo tau nggak starter motor? Itu pasti pakai karbon. Betul. Ya kan? Benar. Pakai karbon. Benar. Starter motor, terus dinamo apa, dia pakai karbon. Karbon brush itu karbon semua. Nah, ini kalau ini memang benar-benar karbon, otomatis dia akan menjadi penghantar listrik. Betul. Artinya dia akan bergerak di sini. Benar. Tapi kalau bukan karbon, dia nggak akan bergerak. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini karbon dari hanya ngeliat itemnya doang, kok. Harus ada alat ukur. Nah, alat ukur yang paling sederhana, sekali lagi, alat ukur yang paling sederhana untuk menentukannya. Sederhana banget, daus, goblok. Lagi serius, setan. Alat ukur paling sederhana untuk menentukan itu karbon atau bukan adalah dengan menggunakan multitester dan disetel di ohm. Tapi kalau ini multitester gue kebetulan otomatis. Jadi ketika dia ngetes voltase, dia akan berubah jadi voltase. Ketika dia ngetes hambatan listrik, dia akan berubah jadi ohm. Oh gitu. Oke, kita cek di sini. Bener nggak? Ya, kita lihat ya di sini. Ini antara ini. Ya, ini gue samping. Oh, dia karbon kok, karena karbon.
Penghantar listrik. Ya. Asli karbon kok, bukannya diwarna-warnain kok. Bukan. Kan kebanyakan kan. Contoh ini gua ini dengan ini. Ya, ini kan nggak nyambung nih. Nggak nempel, nggak bisa kok. Kalau disambungin. Tuh, bergerak. Ya, tuh. Ini nggak nyambung tadi. Sorry. Ini mesti diginin kali ya. Tuh, bergerak. Ya kan? Karena ditempel. Bener. Karena sama-sama karbon. Betul. Tapi kalau dia sama dia, kita ini timbul hambatan listrik yang hampir nol. Artinya apa? Kalau ini ke listrik, pegang gini, nyetrum bang. Udah jelas. Karena ini asli karbon. Iya. Jadi kalau menentukan ini karbon atau bukan diliatin terus dicemek-cemek gitu, ya kan? Dipegang-pegang tidak. Kadang-kadang cuma dicat hitam doang, dia bilang karbon kong. Bukan dicat hitam, dihitemin gitu. Dia bilang karbon gitu. Karbon yang asli itu akan menjadi penghantar listrik. Iya. Dia akan menunjukkan bahwa ini karbon. Sama dengan ini gue sambungin. Oh, 0. Jadi ini dengan ini ada hambatannya sekitar 0 juga kok. Ya, karena karbon penghantar listrik yang baik juga. Ya iyalah, lu ngeground geblek. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi jangan mengatakan wah mentang-mentang hitam terus dibilang oh ini karbon. Tidak. Ya. Jadi harus ada alat ukurnya, itu multitester. Seperti itu. Kalau ini tadi untuk mengetahui ini logamnya dengan besi itu apa kandungan besinya banyak atau tidak, ya kembali lagi tadi kita gunakan magnet. Kita tetap jadi dapur magnet kita. Dapur magnet. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya dari ini ya. Nah, di sini dia punya apa? Kuningan. Sebenarnya sih bagus pakai bearing gitu ya. Tapi mungkin karena entahlah ya, mungkin ya selebihnya sekali lagi teman-teman sendiri yang akan menilai gitu aja. Karena bearingnya sudah ada di sini. Nah, ini bearing nih. Ya, bearing. Iya. Nah, bearingnya itu nanti nempel ada di sini. Sudah ada tempatnya tuh. Gitu. Jadi udah ada rumahnya ya. Dan yang gue demen dia punya ininya. Menshaftnya stainless juga. Oh gitu ya. Ya, stainless mungkin 304 kali ya, karena gue belum ada cairan khusus yang untuk ngetes stainless. Nanti gue akan beli cairan khusus yang akan tes stainless. Nah, ini nggak nempel. Ya. Ya. Oke. Sama Ryobi juga pakai kayak gini. Ya. Banyak. Nah, kalau Shimano mungkin agak berbeda, dia pakainya baja. Terus terang kalau di Shimano dia pakainya baja. Nah, ini kita buka di bagian sini dulu. Nah, teman-teman. Nah, ini kita buka di bagian sini. Ini bearingnya. Ya, bearingnya juga menggunakan bearing tertutup seperti ini ya. Tertutup ya. Kayak gini. Bearing mahal. Tapi ingat, bearing itu kebanyakan rata-rata mempunyai kadar besi yang tinggi. Jadi hati-hati dengan bearing. Terkadang walaupun drag washer ininya udah stainless, bearingnya ini kadang-kadang juga tetap apa namanya kena karat juga. Makanya bunyi grosok-grosok tuh. Nah, kalau bunyi grosok-grosok ganti bearing. Seperti itu. Gimana caranya? Ya udah kita. Salah satu yang paling mudah adalah lu bawa aja ke ininya bengkel bearing. Bengkel bearing. Iya, toko lah minimal. Siapa tahu lompat jauh itu mental. Udah gampang kan? Dinak. Nah, taruh sini nih. Ini ada seal di sini buat di sini ya. Ini klikernya sini Fer. Ini kliker ya. Klikernya. Oke. Terus ini ada seal lagi. Sealnya ini berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi di sini ya. Tetesan air yang masuk ke dalam sini ditahan. Oke. Ini juga ada penguncinya agar dia tidak bergerak. Ya. Pengunci. Bener-bener apa ya? Dijaga banget ya. Ini pengunci daripada ini. Oke, kita akan buka. Oh, ini lebih besar dia punya ininya.
murnya. Karena menggunakan kunci 12. Biasanya kalau misalnya real 3000, 2000 itu menggunakan di kunci 10. Ya. Nah, buka di sini. Oke. Oke, ini dia punya kuningannya ya, pakai kuningan. Ya, terus di rotornya ini juga menggunakan dia penahan ring, ya. Ring agar tidak dol. Oblag ya. Oke, kita buka. Sip. Ini kita coba, boleh. Oke. Ya secara keamanan bener-bener dia jaga juga supaya nggak oblag. Karena kalau nggak ada ring ini, ya. Karena kalau nggak ada ring ini, langsung aja begini, ini kemakan nih, bro. Ya, kemakan. Ininya kemakan. Tapi kalau ada ring ini, minimal dia bisa nahan di sini. Dijaga. Jadi nggak mudah kemakan ininya, gitu. Paling yang kemakan sininya. Oke, tapi dia ada dua penguatan, kuat di sini sama kuat di sini. Tapi kalau tidak ada ring di sini, dia akan kemakan di sini. Cuman satu doang penahannya. Oke ya. Bisa tidak kuatnya itu kan tinggal tergantung daripada kekerasan daripada bahan ini, Kong. Ya tetap aja, Kong. Ketika bersinggungan dengan kuningan yang jauh lebih keras, walaupun dia kuatnya lebih kuat atau dia punya hardness testernya, hasil hardness testernya gede, tapi ketika bersinggungan sama ini, dia akan kalah, Kong. Benar. Kecuali ini besi juga atau logam juga, makanya dikasih ini penahan ya, spacernya ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian berikutnya, ini bagian sini kita akan coba. Nah, ini menggunakan anti twist line roller dan juga anti benang nyangkut nih, ya. V kayak gini. Oke, kita bongkar di sebagian sini. Ini kalau misalnya dalamnya pakai bearing, oke. Kelebihannya kalau misalnya line roller itu pakai bearing, mungkin dia memang lebih halus dalam memutar dalam melewati benang gitu kan. Karena benang kan lewat sini nih. Dia putarannya akan lebih halus kalau dia pakai bearing. Tapi kelemahannya kalau dia pakai bearing, dia akan mudah. Dia akan harus selalu dirawat, karena nanti mudah berkarat di sini. Apalagi kalau mainnya di laut. Oke. Sebagian besar kan kayak Shimano itu kan dia pakainya kan bushing kan. Bushing deh. Kayak bushing plastik. Sampai ini aja dibuka bushing plastik. Oke. Ini baut-bautnya, ya, skrup-skrupnya tidak terlalu nempel magnet. Nempel tapi tidak terlalu. Jadi lebih tahan karat. Baut-baut murmurnya skrup-skrup juga stainless dia pakai. Oke, kita ini lagi. Ya, teman-teman sendiri pasti sudah membuktikan ya. Jadi kita nggak perlu membuktikan lagi mungkin, tapi suatu saat akan kita buktikan. Nah, ini ada bearing di sini. Oh iya. Sebenarnya sih nggak perlu ya di sini ada bearing. Tapi mungkin Mas Satu ini pengen memberikan sesuatu gitu, makanya dikasih bearing di sini. Oke lah. Di bearing ada berapa tuh? Ada 2, 3 ya. 3 kan. Sama yang tadi di mana tuh tadi? Bearingnya udah 3 bearing di sini. Oke. Ya. Nah, ini sudah menggunakan plastik. Plastik, sorry, besi. Agak tebal di besinya. Kuat ya. Logam ya, jadi nggak gampang patah. Nah, ini menjawab teman-teman semua kenapa kita pakai durometer itu selalu tes di sini. Karena kalau durometer itu harus mentok. Mentok sama ininya, ini gua ada testernya nih, biar kasih tahu ya. Jadi sangat sulit sekali apabila di permukaan yang lain. Jadi ini jarum. Jarumnya itu harus sampai mentok ke bawah dan permukaannya harus mentok ini. Jadi kalau nggak mentok ini, kita nggak akan dapat yang namanya angka pasti, gitu loh. Jadi yang paling gampang bisa mentok itu adalah di sini, tuh. Kan bisa mentok tuh, kalau kita tusuk tuh, ya. Nah, ini Valda karbon, rotornya sangat ringan sekali karena karbon. Kita cek dia punya kekerasannya berapa, teman-teman? Ya, bisa dilihat di sini. Oke, 1, 2. 80 tadi, Kong. Di atas 80 tadi, Kong. Ketemunya 79. Ya udah, itu udah cukup baik. Kita coba lagi, Kong. Karbon, Kong. Ya, kan dia bilang karbon. Nah, kita lihat testernya. Tuh. Kita tadi 90, sobat.
Tuh. 9. Ya itu udah baik kok. 79. Tinggi loh itu. Tinggi. Oh. Bergerak tangan gue. Kita cek lagi di sini. Oh, 79, 80. Ya. Jadi harus tek di sini kita tahan gitu. Nah, kadang-kadang gue ketika ini nahan, gue udah karena ada gerakan jari gitu. Jadi di 80. Ya taruh di 79 yang tadi ketemu pertama. Tapi ini udah benar-benar jelas karbon bahannya karena di 80. Biar plastik itu nggak pernah nembus di 80. Itu aja. Tapi selebihnya kurang atau lebihnya kita kembalikan lagi teman-teman semua. Bagaimana? Jadi kalau ngetes ini ya kekerasan ini bukan di wah keras nih bagus enggak, tapi harus ada alat ukur. Ya tingkat kekerasannya berapa? Ini 080. Bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? 080 HD. Oke. 80 HD. Kita lanjut lagi Kong, itu di rotor. Nah, ini tadi kalau misalnya mau ganti bearing di sini ya tinggal buka rotor doang sebenarnya. Tapi kalau mau buka bearing di apa tuh yang jatuh? Di bawah jualan. Ya ntar dulu. Tuanya. Nah, ini kita buka di bagian sininya ya. Kita buka di bagian sininya. Oke. Ini bagusnya ini skrup-skrupnya sudah menggunakan stainless semua. Jadi tidak ya kita kok magnet mulu ya. Tapi tidak nempel magnet, artinya sudah bisa dikatakan lebih tahan karat. Betul. Gua ada tuh Kenji tuh. Udah gue gantiin sih skrup-skrupnya. Tetap aja satu nggak bisa dibuka gara-gara karatan. Nah, ini dia. Tuh. Matiin Kong. Nah, ini ada sealnya lagi di sini. Ya, ada sealnya lagi. Ya. Jadi masih menggunakan stainless. Nah, ini dia sudah tidak menggunakan key lagi. Ya, jadi langsung. Nah, ini ada seal lagi di sini, di bagian sini ya. Kita cabut aja. Nah, ini bearing kalau krosok-krosok di rotor, bearing ini yang diganti. Nah, bagaimana caranya? Kita ukur aja coba pakai garisan. Meteran di bawah. Mana sih? Bawah kaki. Nah, contohnya gini. Ini berarti bearing berapa nih? Tuh. Bearing 14 berarti. Hitungannya bearing 14. Nah, tinggal ini diameternya berapa? Dari sini ke sini. Oh, diameternya 8. Nah, tinggal di ininya berapa? Oh, ininya 6, ketebalannya 6 mili gitu. 5 mili. Tinggal gitu doang. Nah, nanti tinggal di ini aja dicari. Oh, bearingnya bearing 14. Lubangnya 8 mili, ketebalannya 5 mili. Udah, lo akan ketemu. Gitu loh. Itu di Shopee, di Tokped cuman 10.000. Ya kalau mau langsung mau ke istana bengkel tuh. Istana bengkel apa? Bengkel pancing. Oh, enggak lah. Teman-teman biar bisa bongkar sendiri. Di Shopee di ini cuman 10.000, ya biar belajar ini aja. Enggak, part-partnya kan di sana lebih gampang. Nah, di mana? Oh, ini dia. Oke, kita lanjut lagi, Kong. Kita buka di sini. Ya. Biar teman-teman bisa lihat. Oke. Kita buka di sini. Nah, nanti kita kasih penjelasan tambahan. Oke, sudah terbuka semua. Ini yang gue demen, di sini juga ada seal karet supaya air nggak masuk sini. Oke, nggak masuk ke dalam sini. Sehingga bearing kiri dan kanannya terlindungin ya, Kong. Tapi beda cerita kalau lo ceburin, kecebur di laut. Apalagi sampai lalai kecebur. Nah, kalau udah kecebur di laut itu yang paling gampang adalah ya lo bersihin dulu. Ya, semprot WD-40 aja, cerot. Supaya apa? Supaya dilapisi oleh WD-40. Ya kalau nggak mau bongkar gitu. Tapi ya konsekuensinya cepat atau lambat akan gerosok juga sih sebenarnya kalau nggak dibongkar. Ya, dibongkar. Oke, kita cek lagi. Nah, kebetulan skrup-skrupnya juga sudah. Nah, ini tidak terlalu nempel magnet. Nggak langsung tak gitu. Nah, ini karena itu susah lagi. Nah, ini memang ada unsur kandungan besinya, tapi sedikit sekali.
Itu karena wajar lah. neodymium ini nih beda dengan ini nih, dengan bearing nih. Nih, bearing. Tuh, langsung klek. Nah, dia enggak ada keras lah. Langsung unsur besi semua dia. Iya, ini bearing harus diperhatikan tuh. Ya, kalau udah gerosok. Tapi emang rata-rata sih bearingnya, kecuali real mahal ya. Real mahal aja masih gerosok kok. Gitu. Ya wajar lah kok. Wajar. Tapi ya jangan dibandingkan dengan real yang di harga di atas 2 juta. Gitu. Ya. Kuncinya perawatan kok. Oke. Masih ngumpet satu. Enggak, udah enggak. Langsung bisa buka ini. Ini bearing lagi. Nah. Bearing 1, 2, 3, 4. Mana lagi sih tadi? Tadi mana lagi tuh? Ini kan sini. Ada yang dari sini. Nah, dia yang gede ini. Ya 5 ya, sama yang di itu tadi, yang di sini. Di sini buka nggak? Udah ya. Oke. Nah, ini kalau untuk buka main shaft, ini ada relnya nih, ada relnya supaya dia nggak goyang. Itu sebaiknya kita buka ini dulu nih. Untuk bautnya. Ada baut yang di sini. Sorry. Oh, bisa nih. Kita buka sini. Kurang kecil kok. Oke. Nah, ini gear daripada, ini ada serinya SMC 2000 Li. Berarti ini bisa dipakai juga sama kayak yang 2000, 3000, 2000 sama nih. Nah, kita nggak bisa ngukur yang namanya ketebalan gear dari sini atau kita pegang-pegang gini. Oh, nih gearnya tebel gitu, nggak bisa. Nah, makanya ini gue siapin alatnya untuk mengukur ketebalan gear dari porosnya. Ya, bukan dari sininya ya. Bukan dari sini tapi dari porosnya langsung. Nah, ini alat ukurnya. Ini dia. Oke, kita on dulu. Ya, ini kita trim dulu, kita zeroin di sini. Ya, biar tahu. Ini alat ukurnya. Jadi kita bisa mengukur ke tengah-tengah poros ini. Berapa ketebalan dari gear ini. Baru kita bisa memberikan asumsi bahwa gear ini kuat. Karena di poros inilah letak power ya, dan juga tentunya di sini juga. Oke. Kita cek, masukin. Oke. 190 artinya 2 mili, Kong. Iya, tipis. Tebel ya. Tebal, 2 mili. Ketebalan gearnya 2 mili. Tebal. 2 mili tebal, lumayan gitu loh. Ada yang 1. Makanya. Iya, ini jadi ketebalan gear itu bukan dilihat dari secara kasat mata, oh gearnya tipis nih, enggak. Tapi sekali lagi, kita ukur ketebalannya di sini. Dengan ini, tuh. 190. Ya. Boleh lah. Kita nggak bisa ngukur dari sini. Karena apa? Di sini adalah geriginya. Gitu. Nah, sekali lagi kalau untuk ngetes kekerasan daripada gear ini harus menggunakan alatnya ada hardness tester, skala Rockwell atau skala Brinell. Jadi kita nggak bisa, wah ini keras gearnya. Ya. Tapi kalau kita di dapur mancing biasa kita ketok-ketok, dengerin bunyinya, seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat lagi sekali lagi, dia punya ketebalan gearnya. Ya. 2 mili, kok hampir 2 mili, ya. Tuh. Hampir 2 mili. Boleh lah. Asik lah ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut di bagian matahari. Ini bilang apa ya? Crosswind gear ya, bukan? Crosswind gear, Kong. Nah, ini di crosswind gearnya. Ada apa? Nah, di crosswind gear juga bisa, crosswind gear ini juga kita bisa ukur dia punya ketebalannya. Nah, ini seperti itu, dan ini ada bearing juga di sini. Ya, ini bearingnya, bearing di crosswind gear. Ya, nah, ini bisa kita ukur ketebalannya. Oh, kelihatannya ini bearingnya. Ya, nah, kita ukur ketebalan crosswind gearnya ini. Ya, kita nggak bisa ukur ketebalan dari sini. Kita ukur ketebalan di porosnya. Ya, sekali lagi ukur ketebalan di porosnya. Nah, di porosnya ini 0,65 mili. Hampir 1.
hampir 1 ya di porosnya ini. Karena kalau kita ukur di sini 2,51 pastinya ya gede. Cuman di sini dikasih kayak semacam ini Kong. Nih, lihat nih. Titik-titik ini adalah kayak semacam jari-jarinya. Paham dong? Kayak semacam jari-jarinya. Nah, ini mungkin untuk mengurangi berat daripada gear ini. Tapi nggak tahu juga, kita coba dari jari-jarinya berapa ketebalannya. Emang 2 mili. 186. Ya, dari jari-jari yang ini nih tuh. Ya. Tapi kalau tengahnya ini memang tipis sekali. 0,65 mili. Ya, 0,65 mili, belum nyampe 1 mili gitu. Coba lagi, selebihnya kita kembalikan ke teman-teman yang akan memberikan masukan dan lain-lain sebagainya. Oke, ini bearingnya lagi. Oke, berarti bearingnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1. Plus 1-nya ada di mana? Ada di dalam sini, Kong. Tuh. Beda sama yang sebelum-sebelumnya ya? Iya, beda. Nah, ini harus kita buka dulu. Coba deh, keluarin deh. Dan yakin dia ya, tidak menggunakan kayak bambu per lagi, tidak menggunakan per lagi. Jadi langsung seperti langsung ini. Ya? Yoi. Jadi langsung seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita bongkar untuk reel Masato Valda ini, seri terbaru ya. Secara keseluruhan Kong dari kesimpulannya untuk di range harga antara 300-400an ini udah oke. Boleh. Boleh ya? Boleh. Udah keren. Oke, sekali lagi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimananya. Udah keren, dan ketebalan gearnya pun udah hampir 2 mili tuh di tengahnya tuh. Ya. 2 mili berarti gearnya tebel. Tebel. Karena banyak gear-gear yang kita cek langsung pakai micrometer scope seperti ini itu 1 mili ini. Karena kan kita nggak bisa lihat ya. Kita nggak bisa meraba gitu. Oh, ini sekian gitu pakai jari, kita nggak bisa kok. Oh, gearnya tipis, oh gearnya tebel dengan asumsi menggunakan jari. Nggak bisa, karena jari itu tidak akan mengeluarkan tolak ukur. Beda dengan menggunakan alat ukur ini. Benar. Oke, ya. Artinya dia dengan gearnya itu dia sudah mampu untuk mengatasi di misalnya di ukuran 3000, dia kemampuannya seperti apa. Tapi secara keseluruhan oke lah Kong ya. Oke, teman-teman semua. Nah, ini sekali lagi teman-teman sudah bisa lihat ya bagaimana isinya. Tinggal selebihnya kita kembalikan sama teman-teman. Iyalah. Gitu loh. Iyalah. Penilaiannya seperti apa? Gitu. Kita jadi sudah ilmu juga buat teman-teman ya, biar tahu seperti apa sih ini karbon, terus seperti apa tes karbon gimana. Bukan cuma lu pegang-pegang tes karbon itu. Oh, ini karbon, ini bagus, karbonnya ini. Ya, karbonnya karbon sekian tidak. Tes karbon harus menggunakan alat. Oke. Nah, ini kebetulan gua punya reel. Ini reel udah gue pakai mancing dari zaman Kibenen. Ya, NZ. Jam terbangnya udah kelewatan. Jam terbangnya udah kebanyakan. Ya inilah gue pakai reel ini. Ketika di sebelah gue pakai gue pakai ini dan amis. Gitu, dan awet sekali. Ini Kenzi apa ya? Kenzi Look. Sekarang awet. Sering gue pakai juga. Nah, ada beberapa murnya, askrupnya yang sudah gue ganti. Contohnya gue ganti ini 1 ya. 2, 3. Nah, ini nggak bisa gue buka nih. Karena karat skrupnya. Mati ya berarti. Mati ya, susah gitu. Jadi udah nggak bisa gue buka lagi. Ya paling gue semprot-semprot doang. Untuk ya masih lumayan. Walaupun bunyi krosok dikit, paling cuma di sininya doang bunyi krosoknya. Nah, ini adalah selama pemakaian. Ini rutin juga gue bersihkan. Selama pemakaian beberapa tahun ya. Nah, ini dia. Nah, kebetulan memang tuh ya, tuh udah pada karatan. Walaupun udah gue bersihin, gue kasih ini lagi, tapi karena dia terbuat dari besi murni, bukan stainless, akhirnya pada karatan. Ya, tapi masih bisa pakai Kong, sampai dalam-dalamnya. Tapi masih bisa digunakan, gitu. Walaupun mungkin kita lihatnya enak jelek, coba tisu. Ya, habis gue tisuin, gue ini nimbul lagi. Habis gue tisuin, gue ini nimbul lagi. Ya karena dia masih meninggalkan apa zat garam Kong, bekas dari air laut gitu ya. Ini udah gue bersihin tuh ya. Tuh, tetap karatnya tidak bisa hilang. Yang pasti tetap harus perawatan pakai pelumas Kong. Iya. Walaupun mau bahan dari apa aja ya, intinya perawatan kembali lagi.
Oke, kita coba. Sorry. Kita coba. Ini yang udah. Oke ya. Paham dong? Paham ya? Kondisinya sudah kayak gini tuh. Padahal Oh, lama ini. edisi Kibenen ya. Ya. Banyak teman-teman yang komentar, Kong coba buktikan yang ini di yang tidak nempel magnet di apa? Diceburin air laut selama 15 menit terus diangin-anginin sama yang nempel magnet. Kita lihat reaksinya seperti apa. Itu nggak perlu sebenarnya. Karena apa? Banyak teman-teman yang sudah membuktikan. Banyak teman-teman yang sudah membuktikan. Silakan yang sudah membuktikan komentar deh. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, ini kita kembalikan lagi ke habitatnya. Nah, ini reel lama. Nah, ada juga reel lama yang gue pakai juga. Ini sampai gue nyari, orang yang deket sama Daiwa aja nih, gue nyampe nyari tutup knopnya sama ininya hilang, nggak nemu-nemu, Kong. Ini Daiwa udah gue pakai lama banget. Mungkin kalau gue lagi seneng-senengnya main di dam, ini gue pakai ini, ya. Crosscast 4500, Dewa Crosscast 4500. Sama-sama lama, sama-sama ini, tapi dia punya skrup-skrupnya ini belum ada yang berkarat. Karena apa? Skrup-skrupnya ini tidak nempel. Ya. Terus pembuktian yang paling gampang lagi, ini gue nyari ininya, mungkin teman-teman ada yang punya nih. Biar bisa gue pakai lagi, Kong. Siapa tahu. Ininya hilang. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini lama, gue pakai lama juga, gue rawat juga. Ya, bahkan ini setelah hilang dia punya knopnya, hilang dia punya anuannya semua, ya udah gue nggak pakai lagi. Nah, lihat, ya tinggal dilap doang. Walaupun ada noda-noda, kayak noda karat gitu, cuma dilap doang gini. Tuh. Ya, lap doang. Apakah ini nempel? Tidak. Itu Daiwa loh. Daiwa ya. Daiwa. Ya. Ininya drag washernya pakai valve. Kita ambil contoh lagi. Nih. Ya mungkin ada timbul-timbul kayak semacam apa namanya? Gram-gram gitu. Gram-gram gitu, ya. Bisa teman-teman lihat. Tapi kalau kita lap bersih lagi dia. Tuh, ya. Ya kayak dilapisin teflon gitu ya. Kita lap bersih lagi dia. Apakah ini nempel? Ini Daiwa loh. Ini Daiwa loh. Asik ya. Bahkan lamaan ini. Ini yang tadi Kenzi. Wah, lomba-lomba untuk lompat. Lomba-lomba untuk lompat, ya. Oke. Tes sederhana. Lu lompat semua loh. Ada lompat semua loh. Nah, ini yang terakhir. Ini ada masih banyak nih. Tuh, ya. Tuh, ya. Nih. Sama-sama lama. Nih. Bisa dilihat, ya. Sama-sama lama. Tuh. Ini ada bekas-bekas ini, bukan karat, tapi dia adalah kotoran. Ya, selesai. Tidak menjadi seperti ini. Oke. Perubahan warna. Ya, atau yang kita lihat lagi yang paling parah ini. Ya. Ini lo sampai jelek, nggak bakal ini, kecuali lo amplas baru hilang. Ya. Di mana letak perbedaannya? Ini sama-sama reel yang lama gue pakai, Kong. Sama-sama reel yang lama gue pakai. Nih. Mana yang lompat? Paham dong? Jadi sekali lagi ini adalah cara sederhana kita gunakan untuk mengetes seberapa besar kandungan besi yang ada di dalam komponen tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya kurang berkenan, ya. Correct me if I'm wrong, oke? Ya. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama belajar. Ya, kalau ada teman-teman yang pemahamannya lebih baik, monggo silakan komen, kita akan sharing-sharing, ya. Sharing positif. Terima kasih. Ya, nanti kalau misalnya mau bongkar teman-teman bearingnya kerosok atau segala macam, ya bisa lah cari-cari di Shopee, di Tokped banyak. Ganti aja bearingnya, tinggal dihitung. Oh, bearingnya sekian. Ya, cukup menggunakan penggarisan. Kalau misalnya nggak ada. Terus, Kong, ini gua reel gue habis kecemplung laut, gue habis bongkar nih, tapi gue nggak punya pelumas yang lain. Nggak usah bingung, pakai minyak goreng, Kong. Iya. Ya, minyak goreng. Ada pasti lu di dapur. Ada di dapur kalau misalnya ini
oh, minyak goreng beli berapa kayak gitu. Ya, hanya juga, hanya untuk meminimalisir terjadinya oksidasi dalam bearing. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Ya. Dan terima kasih yang udah hadir menemani kita. Menemani Anda dong ya. Menemani Anda. Selamat. Untuk masalah harga nanti tanya admin aja, karena sampai sekarang ini juga si bos ini belum ngasih gua harga. Luar biasa. Karena juga memang baru bulan depan datangnya. Kalau misalnya ada yang mau PO ya silakan. Tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mau PO ya silakan. Mungkin yang PO kita kasih harga lebih murah gitu ya kalau yang PO gitu. Tapi kita juga belum tahu harganya. Jadi kita bongkar doang. Ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser. Oke, kita beresin kok. 1. Thank you.